Bagaimana dengan status anak sepersusuan? Nah, ini kita sudah masuk fikih praktis. Karena pembahasan kita akan masa-masa menyusui. Nabi SAW disusui oleh Halimah. Padahal Halimah ini juga punya anak. Suwaibah juga punya anak. Dan Suwaibah ini juga menyusui orang lain juga. Lalu terus gimana ini hukumnya dalam hal ini? Nah, disinilah perlu kita bahas. Dan ini adalah faedah kita mempelajari fikih sirah nabawiyah. Lah, bagi ibu-ibu terutama pun demikian dengan bapak suami itu harus memiliki ilmu ini juga, ya, terutama dalam kondisi-kondisi pelik. Ketika ada kejadian bencana dan lain sebagainya, kasihan itu bayi itu, ya sudah disusui ya ini saja, nggak ada masalah, ya, bahkan bisa menjadi wajib kita menyusui, tapi kita harus wajib juga mempelajari konsekuensi dari ini semua. Makanya dalam hukum yani fikih kan ada pembahasan khusus dalam hal ini. Maka ada 3 kaidah penting. Yang pertama ya jamaah, Nabi SAW pernah bersabda, ma yahrum minar rodha, ma yahrum minan nasab. Ya, anak-anak yang disusui, ya, itu bisa menjadi hubungan nasab persis, yakni seperti anak kandung yakni sendiri. Ya, lah secara umum ini adalah kaidah yang pertama. Jadi nggak ada beda, tapi hanya berlaku untuk anak yang disusui tok. Satu contoh yang misalnya ada anak kecil sakit butuh air ASI, padahal si anak ini juga punya kakak banyak. Maka ketika si anak kecil ini disusui oleh keluarga si A, maka berarti hukum keluarga secara nasab hanya berlaku untuk anak kecil ini. Sedangkan saudara-saudara kandung dari anak yang masih bayi ini tidak berlaku. Ya, itu harus penting ya. Jangan kemudian si anak kecil tumbuh dewasa dengan seibur susuan kemudian salaman, saudara-saudaranya pengen ngikut, enggak. Anda enggak masuk. Yang masuk hanya yakni anak yang disusui yakni tadi. Lah, terus jadi bagaimana hukumnya? Ya sama seperti nasab. Misalkan ya ada anak yang disusui itu adalah perempuan, maka berarti ibunya yang nyusui menjadi ibu yakni sepersusuan. Suaminya dari ibu menjadi yakni bapak. Pun demikian naik ke atas. Misalnya yakni bapak dari ibu sepersusuan itu punya kakek, maka berarti itu menjadi mahramnya. Si bapak yakni dari suami sepersusuan ini punya saudara, berarti menjadi pamannya. Kemudian si ibu sepersusuan itu punya anak laki-laki perempuan, berarti mereka menjadi saudara dan saudari sepersusuan. Seperti itu hukumnya. Ini yang pertama ya jamaah. Kaidah pertama. Kaidah yang kedua sebelum terakhir mengenai hukum anak sepersusuan, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda, ya, la rodoa illa fi haulaini, la rodoa illa fi yani haulaini, tidak boleh rodok kecuali pada batasan waktu 2 tahun. Ini ada silang pendapat, tapi jumhur mengatakan batasan 2 tahun. Nek misalnya makso, saya pengen, maaf saya nggak punya anak Ustaz, saya pengen misalnya rodok, ya, rodoknya itu lewat saudari dari suaminya. Nanti kan jadi apa? Jadi suaminya jadi apanya? Yani jadi apanya? Misalnya ya, ada suami istri di sini, nggak punya anak, ya. Kemudian suaminya ini punya saudari. Lah saudari ini kemudian diminta oleh istrinya yang nggak punya anak ini untuk menyusui anak kecil. Ya, dengan harapan nanti anak kecil ini ada hubungan mahram apa enggak dengan suaminya? Ada, karena berarti jadi apanya? Jadi pamannya di sini, supaya nanti bisa tinggal di keluarga ini. Oke. Lah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus ada aturan mainnya. Satu, kaidah pertama tadi hukumnya sama, yang kedua harus dalam durasi waktu 2 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la radu'a illa fi haulain. Jangan maksa. Wah, yang sing anak-anak sing di bawah 2 tahun ini elek-elek ireng-ireng misalnya Ustaz. Itu ada anak itu yang sudah 9 tahun tak rodok dusu. Ini enggak bisa 9 tahun enggak boleh. Paham di sini? Jadi 2 tahun ke bawah. Ya, mencari 6 tahun ini kayaknya lebih klemis-klemis. 6 tahun ini Ustaz saya pilih yang ini, enggak bisa milih. Umurnya berapa dulu? Karena masa merodok itu 2 tahun. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, rodok itu harus ada persyaratan kapan resmi menjadi anak sepersusuannya. Misalnya itu adalah minimal 5 kali sepersusuan mengenyangkan. Bukan 5 kali tok, ya baru 1 detik dilepas, dihitung. Enggak, ini belum dihitung. Ya, benar-benar. Lah ini makanya si bapak itu juga harus apa?
punya ilmu, si ibu apalagi. Ya. Jadi sekali mengenyangkan kedua sampai kelima. Itu batas minimal. Jadi kalau seandainya mengenyangkan, tandanya seperti apa? Para ulama mengatakan ketika bayi itu sendiri ya menyusu air ASI dari ibu sepersusuan, itu dia melepas sendiri, berarti insya Allah ini menunjukkan dia sudah kenyang. Tapi ini kemudian baru sedikit kemudian dipisah, ini belum dihitung satu loh. Ya, biar dia itu kenyang dan lepas. Itu satu, dihitung, dikasih, ditulisi, suaminya juga dikasih tahu, ini baru satu. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, ini batas minimal. Setelah itu hati-hati, sampaikan. Harus ada tafahum, ya, harus ada keterbukaan antara suami dan istri. Yang kedua, sampaikan kepada anak-anaknya, anak-anak kandung. Kalau yang disui ibumu ini sudah menjadi saudara sepersusuan bagi kalian semua, ingat itu. Sampaikan yang ini juga menjadi mahram, nggak boleh ya dinikahi. Tapi kalau seandainya salaman nggak ada masalah. Kemudian sampaikan kepada saudara-saudara dari ayahnya. Ini penting. Kemudian kalau kita punya bapak, ya sampaikan, Pak, ini tadi istri saya ini sudah terpenuhi. Berarti ini sangat penting. Ini yang seringkali luput. Ya, apalagi kalau seandainya saat ini kurangnya dan minimnya ilmu, yang penting rasa kasihan didahulukan, seperti disusui habis terlepas. Padahal kadang-kadang sudah masuk 3 syarat ini. Ya, termasuk syarat yang ketiga. Padahal sudah 5 kali mengenyangkan tapi dia nggak sadar. Ya, kebanyakan mereka tidak memiliki ilmunya, atau mungkin barangkali hanya mengacu kepada sekali terus langsung aku sebagai anak sepersusuan. Ini butuh ilmu. Baik, lah ini yang perlu kita fahami jamaah. Oleh karena itu untuk status anak sepersusuan itu satu sama dengan anak kandung sendiri, dengan catatan 2 masih dalam durasi waktu 2 tahun, dan yang ketiga ya minimal 5 kali mengenyangkan.